bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Aku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Sehat, rezeki lancar, amin ya. Saya akan membacakan surat Gembala Bapak Uskup kita terkait dengan Hari Pendidikan 2 Mei yang lalu. Tidak sepenuhnya saya bacakan, tetapi pokok-pokok yang barangkali bisa menjadi inspirasi hidup kita dan juga menjadi gerakan kita, karena Bapak Uskup menekankan beberapa poin di surat Gembala itu. Yang saya kasih anak-anak remaja, orang-orang muda, Bapak Ibu, Suster, Buder, Frater, dan Remo sekalian, selamat Paskah dan berkah dalam. Oh, nanti saya jawab, rodok melerot Bapak Uskup jawabannya gitu kan. Selamat Paskah dan berkah dalam. Wes melek saiki Bapak Uskup ya. Tulisannya begitu. Surat Gembala bertemakan Sinode Pendidikan ini merupakan tindak lanjut dari surat Gembala sebelumnya yang tahun lalu dibuat dan dibacakan. Masih ingat temanya apa? Bapak Uskup tanya. Masih ingat temanya apa? Hah? Kurang banter. Apa? Wong kaitane karo pendidikan kok tinggal dalam Kristus ki apa? Tema lo ya. Saya nanti menjawab supe Bapak Uskup. Supe ki lupa. Temanya adalah merawat serta mengembangkan pendidikan dan sekolah Katolik.
tahun lalu. Merawat serta mengembangkan pendidikan dan sekolah Katolik. Melalui 2 surat gembala yang bertemakan pendidikan ini, saya ingin menegaskan bahwa pentingnya pendidikan bagi generasi muda kita. Itulah Keuskupan Agung Semarang mengambil serius dalam menanggapi pendidikan generasi muda ini. Melalui pendidikan yang menyeluruh, kita ingin membina orang-orang muda menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, utuh, otentik, seimbang, baik secara fisik, intelektual, moral, spiritual maupun sosial. Lalu mengutip kanon Kitab Hukum Katolik nomor 1136 dan juga Konstitusi Apostolik Gaudium Veritatis. Dengan pola pendidikan yang seperti ini kita mengharapkan hasil yang membanggakan, yakni pribadi yang beriman, cerdas, tangguh, misioner, dan dialogis, atau seringkali yang disingkat CTMD, cerdas, tangguh, misioner, dan dialogis. Inilah impian dan sekaligus perjuangan Gereja Katolik melaksanakan perutusan mewartakan Injil dalam bidang pendidikan, khususnya di sekolah. Bagaimanapun kita yakin bahwa pendidikan formal di sekolah merupakan sarana yang tepat dan efektif untuk mewujudkan misi atau perutusan tersebut. Tantangan-tantangan pendidikan sekarang ini Bapak Uskup menyebut 3. Sejauh yang diamati di Keuskupan Agung Semarang. 1. Bagaimana meningkatkan jumlah siswa yang dapat kita layani, nambah siswa. Bagaimana menjamin ketercukupan dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan sekolah yang semakin maju. Dana ya. Bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan yang ditopang oleh metode pembelajaran yang selalu menjamani kualitas sesuai dengan tuntutan zaman. Kita sadar bahwa tantangan-tantangan tersebut tak pernah dapat dilepaskan dari perkembangan zaman, dan karena itu mesti kita baca sebagai undangan untuk berbenah agar menghasilkan buah berlimpah. Dalam semangat Paskah kebangkitan Kristus, marilah kita bangkit dan bersama-sama mengupayakan pembaruan demi dapat menjawab kebutuhan nyata pendidikan generasi muda. Jangan sampai kita terkesima dan berpuas diri dengan kehebatan pendidikan Katolik di masa lampau. Ini kesadaran bahwa jangan puas, terkesima, terkesan, kagum dengan pendidikan zaman dulu. Maka kita diajak untuk bangkit terkait dengan membina generasi muda ini. Dulu di Keuskupan Agung Semarang, paroki-paroki tua, termasuk salah satunya Kalasan, selalu bersebelahan dengan sekolah. Ya kan? Nggak usah jauh-jauh. Gereja Kalasan, sebelahnya ada sekolah enggak? Ada. Nah, paroki-paroki yang lama ya, yang baru-baru kan generasi sekarang tidak. Namun, di beberapa paroki yang sebelahnya ada sekolah ini makin lama makin hilang namanya, tinggal kenangan. Nah, mengapa begitu? Bisa jadi orang tua sekarang ini banyak punya prinsip anaknya sedikit-sedikit. Kalau dulu kan banyak anak banyak rezeki gitu ya. Sekarang banyak anak bikin emosi, bisa jadi. Nah, ini tantangan salah satunya. Yang kedua, pesaing-pesaingnya, kompetitornya itu juga banyak. Maka pendidikan Katolik bisa jadi ditanggalkan atau ditinggalkan karena ada yang lebih baik. Ini tantangan juga. Pertanyaannya sekarang, bagaimana tekad pembaruan ini dapat kita dapat diwujudkan? Yang pertama, Bapak Uskup mengapresiasi. Karena surat gembala tahun lalu ada tindak lanjut berupa buah yang sangat nyata. Ingat tahun lalu surat gembalanya bicara mengenai apa, ajakan mengenai apa? Gerdu. Apa itu? Gerakan 2000. Saya baca data ya. Data ini saya peroleh Kevikepan Jogja Timur. Kevikepan Jogja Timur itu pemisah Jogja Timur dan Jogja Barat itu Jalan Kaliurang. Jalan Kaliurang tersong ya, dari Kaliurang Jalan Kaliurang terus miduk ke selatan
lalu ring road. Nah, ring road wis. Ring road. Jadi sebelah timur Kaliurang, Jalan Kaliurang. Ya, iso bayang kita. Dan paroki yang di dalam kota, dalam ring road itu masuk Jogja Timur. Yang sebelah kanan itu masuk Jogja Barat. Nah, Jogja Timur data donasi gerdu itu yang tertinggi adalah paroki Kalasan. Ya, tepuk tangan tak? Baca data tahun 2023, bulan Januari 11.600.000 sekian, bulan Februari 12.200.000 sekian, bulan Maret 12.500.000 sekian, totalnya 36 juta sekian. Ya, terima kasih. Mengapa ini tertinggi? Mungkin dugaan saya, paroki Kalasan mengedarkan untuk setiap keluarga, petuk itu kan. Tetapi tetangga-tetangga paroki kita ada yang gelondongan, paroki nyetor seret gitu aja. Ada yang meletakkan kotak solidaritas gerdu itu, gerakan 2000 itu di depan gereja. Jadi kan tidak bisa maksimal kan. Kalasan mungkin satu dari sekian sedikit paroki yang menggunakan cara itu, petuk. 2000 itu kan seharga atau senilai toilet SPBU ya, kalau nggak salah lo ya. Ini Kalasan. Meguwo bulan Januari 3.300.000, bulan Februari 3.700.000, bulan Maret 2.800.000, bulan Mei April 3 juta sekian, total 12 juta. Dari setoran setiap bulan yang 2 digit artinya di atas 10 gitu kan, itu paroki Kalasan di luar Meguwo. Kalau itu digabungkan bisa jadi hampir berapa ini, 12 tambah 36 berapa itu ya, candaan ODW. Bapak Uskup mengucapkan terima kasih atas itu. Moga-moga tidak lelah membantu beberapa sekolah guru honorer, siswa-siswa untuk itu. Pada kesempatan ini yang pertama ya, ucapan terima kasih. Pada kesempatan ini yang kedua, kembali saya mengajak Anda semua untuk semakin peduli pada pendidikan di keuskupan kita dengan mendukung dan terlibat dalam Sinode Pendidikan KAS, Keuskupan Agung Semarang. Sinode ini akan kita laksanakan mulai pertengahan bulan Mei sampai dengan Oktober 2023. Melalui sinode ini kita akan duduk bersama untuk saling berbagi dan mendengarkan berbagai cerita, harapan, kegembiraan, kesedihan, kesulitan, usulan dalam menyelenggarakan pendidikan Katolik di Keuskupan Agung Semarang. Dari sana akan kita dapatkan gambaran yang menyeluruh tentang pendidikan di keuskupan kita yang dapat kita jadikan bahan berembuk bersama, menentukan langkah-langkah pembaruan yang perlu demi terwujudnya cita-cita gereja dalam bidang pendidikan. Teknisnya tidak disebut dalam surat gembala ini. Poinnya Sinode Pendidikan Keuskupan mulai kapan? Mei sampai Oktober. Siapa yang dilibatkan di sana? Perwakilan dari unsur siswa, mahasiswa, guru, dosen, orang tua, penyelenggara sekolah, pengguna lulusan, pemerhati pendidikan, dan penentu kebijakan pendidikan. Nah, beberapa bukan nama ya, kelompok ini disebut oleh Bapak Uskup. Siapa tahu nanti ada undangan untuk ikut sinode ini, yang dalam bahasa Jawa Bapak Uskup merumuskan begini: lungguh bareng, duduk bersama, rembukan bareng, berdiskusi bersama, mutuske bareng, memutuskan bersama, dan nandangi bareng, melaksanakan keputusan secara bersama. Kurang satu usul saya, mangan bareng, itu enggak ada. Apa artinya? Makan bersama. Nah, Yesus hari ini bersabda, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Semoga kepedulian dan keterlibatan kita dalam memajukan pendidikan Katolik di Keuskupan Agung Semarang menjadi bukti nyata kepercayaan kita kepada Yesus dan keterlibatan kita dalam pekerjaan-pekerjaannya. Mari kita persembahkan pendidikan Katolik yang terbaik untuk Tuhan. Nah,
tanda tangan 25 April 2023. Itu surat gembalanya. Moga-moga kita makin peduli terhadap pendidikan Katolik. Kita heningi sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Kita bangkit berdiri.